rasa sayang saya ke dia tuh jauh lebih besar daripada konflik-konflik yang ada gitu. Aduh. Jadi saya tetap dekat dengan artis, jadi Kok gitu? Gini ya, menikah itu tidak membunuh mimpi salah satunya, tapi saling mendukung mimpi antar pasangan. Jadi nggak ada yang merasa terbebani. Duh, aku menikah sama kamu, cita-citaku jadi hilang nih, mimpiku jadi nggak kekejar nih, nggak kayak gitu. Jadi ya menikah itu saling mendukung mimpi pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang pertama, kami dari NU Online telah mendatangkan seorang narasumber, yaitu Pak Daniel Rifki. Beliau seorang sutradara dan tentunya suami saya sendiri. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Jadi saya ini tiba-tiba ditodong oleh pihak NU Online untuk menjadi host, karena sebenarnya tadi diminta jadi narasumber. Dan NU Online sendiri ingin membuat rubrik tentang fikih muslimah, fikih perempuan, pernikahan, dan keluarga. Jadi kebetulan yang diundang adalah kami berdua. Oke, saya ingin memperkenalkan sedikit saja tentang saya ya, bukan narsis maksudnya. Jadi perkenalkan, nama lengkapnya adalah Dhomiratul Firdaus, atau yang biasa dikenal dengan Firda, atau nama akun Instagramnya adalah Fierce. Jangan lupa di follow. Dan kebetulan saya ini adalah pernah dan sampai sekarang menjadi founder Fikih Perempuan dan juga sebagai pengasuh Kiswah Female di salah satu stasiun televisi. Ya. Dan nanti kita akan bercerita ya bagaimana bapak suami saya ini bisa bertemu dengan saya, bagaimana lika-likunya, kemudian bagaimana cara kita berdua ini menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga. Bukannya begitu, Bapak? begitu. Oke, jadi kalau narasumbernya ini sudah saya kenal sendiri, saya nggak ada dredeg-dredeg atau berdebar-debar, karena berdebar-debarnya udah dulu waktu belum nikah, waktu mau dilamar itu berdebar-debarnya. Beda sama saya masih deg-degan sampai sekarang. Loh, tapi kalau LDR ketemu lagi tuh saya masih deg-degan juga. Loh, saya punya suami. Oke, alhamdulillah Pak Daniel. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Ibu. Aduh, saya Aduh, Ibu lagi. jarang sekali ini dapat kesempatan satu panggung dengan istri sendiri, diwawancara lagi. Oh, kita pernah juga Pernah, berdua diwawancarai kan. Jadi couple goals. Oh Nggak iya, tahu goalsnya itu betul. dari mana couple goalsnya Iya, itu. iya. Jadi harusnya udah lebih santai nih ya, karena udah lebih pernah ya? santai, udah pernah Oke. kan. Jam terbang lumayan tinggi berarti berdua. Oke. Boleh nggak diceritain gimana lika-likunya? Oh, bentar. Gimana panjenengan itu bisa memilih saya menjadi istri? Cie. Ini pertanyaan sulit ini. Dari mana? Dari mata turun ke hati atau dari film turun ke pelaminan, Pak? Aduh. Versi jujur apa versi Jujur dong. filosofis? Filosofis. Boleh dua-duanya. Lah dua-duanya. Jadi awalnya itu berangkat dari film sebenarnya. Jadi saya pembuat film, saya penulis skenario dan sutradara. Pada suatu masa di tahun 2019, Wis. wah dongeng ini mulai nih, panjang nih. Aku tidur dulu. Ya. Jadi tahun 2019 saya membuat sebuah film layar lebar berjudul 99 Nama Cinta. Itu kisah tentang dunia pesantren dan dunia entertain yang bertemu gitu untuk sebuah kisah cinta. Nah, akhirnya untuk dunia entertain kita tentu dekat ya sebagai filmmaker, kita udah tahu bagaimana dunia entertain, tapi
tentang dunia pesantren ini adalah hal baru untuk orang-orang film gitu, sehingga kita harus butuh riset untuk itu. Dan satu daerah yang kita pilih untuk riset adalah Lirboyo, Kediri gitu. Jadi kita dan tim datang ke Lirboyo, kita datang ke sana untuk riset bagaimana kehidupan dunia pesantren, seperti apa sosok para kiai, bunyai, gus dan ningnya, bagaimana ruangan pesantren itu secara gedung, tampilan gedung arsitektur itu kita cari. Nah, dari riset itulah kemudian saya mengenal ada sebuah nama. Yaitu, Tapi bukan dari Lirboyo ya kan, meskipun asli saya Lirboyo, tapi beliau lihat saya bukan waktu riset di Lirboyo. oh ya, bukan secara langsung dari Lirboyo saya dapat data ada yang single siapa, bukan begitu. Bukan. Waduh, modus ini. Dalam perjalanan riset itulah kemudian saya menemukan di TV9 ada sosok bernama Ning Firda di acara Kiswah Female gitu. Dan dari situlah kemudian terjadilah penggalian-penggalian lebih dalam untuk riset. Riset ya, catat ya, riset. Riset apa karakter dulu? gitu. Riset karakter apa jodoh? Riset karakter. Modusnya belakangan. Oke, siap. Riset karakter dulu gitu. Yang akhirnya kemudian karakter Ning Firda itu diperankan oleh Ciki Fauzi di filmnya gitu. Tapi tentu itu mix karakter ya, tidak hanya dari satu orang. Waktu itu ada beberapa orang yang kita blend menjadi satu karakter gitu. Nah, setelah film selesai baru kemudian rasa penasaran itu belum selesai ternyata. Aduh. Film selesai, penasaran belum. Oke. Siapa sebenarnya orang ini gitu. Nah, jadi mulai dari situ terjadi komunikasi yang berlanjut. Assalamualaikum, apa kabar? Oh enggak gitu. Oh, enggak Awalnya gitu. enggak gitu. Jangan jujur banget nih, aku Ntar malu dulu. nanti. Awalnya gini, ntar dulu. Oke. Gak apa-apa ya, saya salah. Bukan gitu, soalnya nggak gitu. Saya ingetnya nggak gitu. Jadi seharusnya tuh sebelum pakai karakter saya tuh kan, ya izin ya, terus saya kan dapat royalti. Bercanda. Tapi beliau itu izinnya setelah film itu tayang. Bahkan ya ketika waktu itu beliau syuting di Kediri, di daerah Sepawon, saya tuh diajak teman saya, ayo ini ada Aca, ada Dawin gitu kan. Tapi saya waktu itu sibuk mempersiapkan yang namanya Silatnas Bunyai Nusantara di Surabaya. Jadi apa sih? Karena memang jodoh ya, jodoh itu ketemu tuh saat yang tepat. Meskipun beliau ke Kediri dan teman saya mengajak untuk menuju lokasi tersebut, ya namanya Allah belum mentakdirkan kita bertemu, jadi ya belum bertemu. Nah, bertemunya adalah ketika waktu itu saya ikut jualan novel karena follower saya lumayan banyak dan banyak yang tertarik. Kemudian si bapak chat lah, saya mau nih gitu. Katanya mau beli. Oh, terus abis itu, oh iya silahkan ini nomornya. Nomor saya kasih, nomor WA. Kemudian baru beliau bilang kalau saya ini menjadi riset untuk karakter yang diperankan Ciki Fauzi. Dan kemudian ya sangat merasa luar biasa aja, siapa saya kok bisa-bisanya saya jadi Itu beneran beli novel loh, bukan modus. Oh iya, bukan. Novelnya beneran dibeli. beneran WA, beli novel tapi ada lanjutannya gitu. Terus gimana tadi? Setelah itu? Saya pikir itu nomor admin yang dikasih, ternyata nomor pribadi gitu, sehingga percakapan itu berlanjut. Wah. Dan pada akhirnya beliau itu mengatakan niatnya untuk melamar, untuk melamar. Tapi saya masih yang beneran gak sih ini? Beneran gak sih ini? Kayak bukannya nggak percaya, karena waktu itu memang saya belum ingin untuk menikah, untuk menjalani rumah tangga, ya gitulah, masih pengen bebas gitu. Karena saya juga ikut organisasi, sering riwa-riwi, jadi kayak belum siap. Tapi beliau ini meyakinkan, meyakinkan saya. Dan kebetulan background kami itu sebenarnya sama. Istilahnya saya dari keluarga pesantren yang NU. Ternyata beliau ini juga ayah dan ibunya adalah pengurus NU. Ibunya pernah menjadi ketua Muslimat Sidoarjo, ayahnya juga di RMI Sidoarjo, dan kebetulan saya RMI Jawa Timur gitu. Tapi tidak tampak karena beliau ini kan sutradara. Wah, ini dunia entertain dan saya dunia pesantren. Jadi
seolah-olah mengadaptasi dari film tadi. Film 99 Nama Cinta. Kok jadi mirip ya ceritanya. Nah, setelah itu saya mencari tahu, pasti kan mencari tahu keluarga yang seperti apa. Kebetulan teman saya di RMI adalah teman beliau SMA. Waduh, ada gus-gus yang sudah saya anggap sepuh gitu, ternyata teman SMA. Ternyata sepuh kita, dong saya. Iya, selisihnya adalah 11 tahun. 11 tahun gitu. 11 tahun ternyata. Oh ya udah. Kemudian ketika beliau ingin menikahi saya bilang, monggo ke ibu langsung. Karena saya mikirnya gini, kalau ibu restu, ibu ridho, dan keluarga ridho, itu jalan saya itu pasti akan lurus gitu. Untuk jatuh cinta waktu itu belum. Untuk jatuh cinta waktu itu belum. Oh, maaf ya Pak. Karena apa? Jadi saya duluan nih kayaknya jatuh cinta. Iya, karena maaf, kami ini berdua masing-masing pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Beliau juga pernah, saya juga pernah. Jadi saya untuk melangkah lagi itu harus berpikir ulang. Tidak mengedepankan ego sesaat, tidak mengedepankan yang cinta sesaat, ngoten. Jadi harus melalui restu dari orang tua dulu. Orang tua istikharah, kalau malah nggak istikharah, saya nggak mau. Karena takut condong kalau saya sendiri. Jadi saya minta istikharah ke kiai, kemudian ibu istikharah, Mbah Putri istikharah, bule-bule di istikharah semua, dan jawabannya bagus. Beliau juga istikharah. Akhirnya ketika ibu merestui, ya sudah monggo. Nah, jatuh cintanya itu ketika ya kita berjalan, ketika beliau itu datang menemui ibu, mulailah ada rasa-rasa, wah kayaknya udah mulai jatuh cinta nih, padahal sebelumnya belum ada rasa. Lihat wujud aslinya soalnya. Biasanya kan cuma lewat WA, video call gitu. Jadi buat para jomblo harus segera menampakkan diri ya, jangan berani di DM aja itu, harus segera bertindak. Apalagi modusnya beli buku. Basi kalau tanpa follow up. Iya. Jadi saya tuh berterima kasih juga dengan salah satu televisi swasta yang memang karena itu beliau bisa melihat saya gitu kan. Dan memang masuk saat itu saya masuk ke TV 9 itu perjuangannya memang luar biasa. Saya bikin akun fikih perempuan, isinya tuh pertama saya soal haid, istihadah. Ya sebenarnya sih tujuannya adalah untuk teman-teman atau orang-orang yang kebetulan kan saya melihat, saya itu juga riset sebenarnya. Saya pernah masuk ke golongan anak hijrah, terus menjadi ustadzahnya mereka. Saya giring ke rumah untuk belajar. Saya tuh dari 2016, ayo kita ngaji bareng gitu kan. Jadi siapa tahu bisa mengikuti ke ahli sunnah wal jamaah gitu. Karena mereka itu sebenarnya memang haus akan ilmu agama, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mondok. Akhirnya mereka kan carinya yang instan-instan. Kayak mungkin di website, kalau dulu mungkin NU Online belum di atas ya, masih akun-akun nggak apa-apa saya sebutin. Sensor kalau berbahaya, sensor aja ya. Pokoknya banyak sekali akun-akun kayak gitu. Terus saya inisiatif bikin fikih perempuan itu agar mudahnya diakses oleh mereka, karena mereka emang butuh banget sama ilmu agama. Kemudian dari situ, dari saya bikin fikih perempuan, di DM lah sama produser. Nggak cuman itu sih, saya juga ngajar waktu itu live Instagram, ngajar anak-anak hijrah itu di live Instagram Santri Putri Hits punyanya Mbak Anifa. Nah itu ada yang melihat, terus kemudian saya minta untuk ngisi di TV 9. Wah kacau, saya nggak bisa ngomong depan kamera. Saya nangis itu, ngerangkul tiang listrik. Ya Allah, ini gimana? Kok diminta ngisi di TV? Saya bener-bener untung tiang listrik ya, hampir aja cemburu tadi tuh saya merangkul, udah mikirnya kemana-mana. Lanjut. Oke. Jadi saya itu nggak langsung,
masuk TV langsung ngomong. Enggak, saya bingung waktu itu karena nggak ada basic public speaking sama sekali. Paling untuk ngobrol, ya saya cuman ngelihat, cuman pengalaman ngajar sekolah, ngajar madrasah, ngajar anak-anak kayak gitu. Nggak pernah ada basic public speaking yang ngomong depan orang banyak. Jadi saya nangis di situ, kemudian gimana ya, masa ditolak gitu kan. Saya kan mikir, kalau kamu menolak ini, terus khidmahmu ke NU itu apa? Gitu. Saya merasa harus berkhidmah di NU. Jalanmu apa kalau kamu khidmah di NU itu? Akhirnya saya berusaha, lihat YouTube, lihat bunyai-bunyai ceramah, saya ikutin. Saya ngomong di depan kaca. Apa yang beliau, cara beliau ngomong, bagaimana penyampaiannya, tangannya gimana, saya ikutin semua. Banyak bunyai yang saya ikutin dan pada akhirnya saya menemukan karakter diri saya sendiri. Oh, ini loh yang saya harus saya pakai. Oh, ini loh saya. Jadi pertama itu emang meniru. Kan memang ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi saya meniru beliau-beliau, kemudian saya menemukan diri saya sendiri di situ. Dan akhirnya alhamdulillah karena sering juga ngomong atau ngisi acara di TV, kemudian ada undangan seminar-seminar, alhamdulillah ngomongnya lancar loh ini ya, bukan yang pro gitu, cuman lancar. Kemudian setelah itu memang banyak sekali buahnya setelah saya masuk di TV9 itu, alhamdulillah. Karena niat saya cuma untuk khidmah, saya itu dari Kediri naik kereta, kereta ekonomi karena nggak ada kereta eksekutif bisnis, nggak ada. Kediri Surabaya itu cuma ada kereta ekonomi dan itu 5 jam, jadi kayak Kediri ke Jogja karena berhentinya lama banget. Jadi pas di kereta itu, jadi saya naik kereta itu saya gunakan untuk mutolaah apa yang nanti akan saya sampaikan di TV9. Jadi ada waktu 5 jam. Saya tidur dulu tuh, terus kemudian mutolaah di kereta. Jadi waktu 5 jam itu bisa kita gunakan gitu ya. Nggak sia-sia. Kemudian ya sudah, saya di TV9, kemudian sering mengisi kayak gitu. Nah, kebetulan beliau ini melihat saya, tapi dengan look saya yang sudah seperti ibu-ibu 40 tahun. Jadi saya masih 27 sekarang. Tadinya saya pikir Mama Dede versi Jawa Timur. Jadi waktu itu adalah saya itu diminta untuk menjadi sosok bunyai. Jadi ya udah, saya pakai kacamata, kemudian pakai jilbab yang memang menampakkan kesan keibuan. Itu yang beliau lihat. Kemudian karena beliau melihat Instagram saya, loh kok beda. Nah, kemudian ada sesuatu. Kok masih muda? Wah. Nah, barokahnya di situ ya bertemu jodoh juga, kemudian bertemu banyak relasi, bertemu banyak bunyai juga gitu. Jadi memang dari awal tuh niatnya pengen khidmah ke NU. Jadi kayak, kamu tuh kontribusimu apa? Saya melihat teman-teman tuh di IPPNU, di IPNU, kemudian masuk Fatayat. Saya tuh nggak di rumah tuh, karena saya dari kecil memang sekolah SD ya, jenjang pendidikan sekolah SD, kemudian saya masuk di pondoknya Gus Reza Al-Mahrusiyah niku, sekolah juga full day school. Kemudian saya pernah di Denanyar juga, Jombang, lalu saya di Lirboyo, pondok pesantren Tahfidzul Quran. Pengasuhnya dulu Mbak Ya Idris almarhum dan sekarang dilanjutnya oleh Bunyai Khotijah Idris. Jadi saya di pondok tuh nggak pernah yang namanya ikut organisasi karena nggak diperbolehkan, kecuali pas sekolah umum dulu memang jadi OSIS. Jadi ketika saya keluar dari pondok, apa kontribusimu ke NU? Apa? Karena kamu itu lahir dari orang-orang yang memang NU secara kultural. Mbah Putri juga pernah menjadi ketua muslimat. Jadi apa kontribusimu? Ngoten kan. Akhirnya pas ya tadi ada tawaran yang masuk di TV9 untuk khidmah itu, saya bersedia meskipun ya tadi sampai nangis-nangis berdarah tadi. Terus kemudian setelah itu perjalanannya nggak sampai di situ.
diminta oleh Gus Reza itu, dikader saya oleh Gus Reza, kemudian saya masuk RMI Jawa Timur. Ngoten. Nah, di situ juga mengadakan Silatnas Bunyai Nusantara itu, dan bertemu banyak bunyai yang Masya Allah luar biasa pokoknya. Meskipun ya waktu itu saya jadi panitia itu, karena hotelnya tidak cukup, saya tidur di bawah, nggak apa-apa, asal bunyai tetap tetap bahagia, tetap menikmati acaranya. Dan waktu itu memang sangat diapresiasi oleh banyak orang. Begitu. Kenapa jadi saya yang cerita? Kenapa jadi saya yang cerita, Pak? Contoh teladan. Oh, contoh teladan. Istrinya Tidur di sendiri. lantai demi bunyai. Istrinya Itu sendiri dipuji-puji. Oke. Setelah itu kita menikah. Setelah itu kita menikah, memang yang namanya rumah tangga ya, pernikahan itu nggak pernah sepi, nggak pernah sepi juga, nggak rame juga sih. Pasti ada konflik. Kalau menurut Pak Daniel nih, untuk meredam konflik itu apa sih cara jenengan untuk meredam konflik? Biasanya kan saya suka, yang jangan deket-deket sama artis itu ya. Ada kecemburuan, pasti ada rasa sedikit cemburu. Itu Saya tuh- yang jenengan lakukan apa? Rasa sayang saya ke dia tuh jauh lebih besar daripada konflik-konflik yang ada gitu. Aduh. Jadi saya tetap dekat dengan artis, jadi Kok gitu? sayang dia ke dia lebih besar dari konflik-konflik gitu. Aduh, sebenarnya kalau sama artis aja saya nggak cemburu ya. Nggak cemburu. Ya karena kan memang dunia kerjanya seperti itu. Iya. Kita kerjasama prinsipnya gitu. Saya di belakang layar, di depan layar ada pemain-pemain itu, dan kita selalu komunikasi gitu kan. Mereka adalah yang mengejawantahkan apa yang di dalam kepala sutradara gitu. Jadi kalau permintaannya jangan deket-deket, ya maksimal 1 meter nggak deketnya gitu, nggak bisa. Kita kan harus komunikasi gitu. Dan mengenalkan dunia kita kepada pasangan itu sangat perlu gitu. Yang ujungnya nanti adalah goalnya bagaimana pasangan itu mensupport dunia kita itu. Itu screening pertama ketika sejak PDKT seperti itu. Iya. Jadi sebelum Banyak. menikah pun Iya, kita banyak melakukan komunikasi sebelum akhirnya menikah. Jadi beliau memperkenalkan dunia artis itu beda loh sama dunia entertain tuh beda loh sama dunia pesantren. Iya, saya tahu. Saya di Surabaya pun tuh sudah berbeda sama dunia saya di Kediri. Tapi ternyata lebih luar biasa lagi. itu diperkenalkan biar nggak kaget, dan sebaiknya memang seterbuka itu di awal sehingga tidak terkejut di belakang. Dulu dia gini kok sekarang gitu kan sering kalimatnya. Kita anggap kita sama aja ya. Justru malah setelah menikah banyak hal-hal menarik yang tidak ditemukan pada saat PDKT dan makin iyalah. menambah Ya iyalah. menambah keseruan hubungan gitu ya. Jadi memang sebelum menikah itu saya nggak mau ya menikah dengan orang yang saya nggak kenal gitu loh. Dan saya taunya nanti pas udah menikah, loh kok kamu gini sih, Kalau sebelum menikah saya sudah tahu beliau gimana. Nanti saya kalau nggak terima ya sudah kan masih bisa ya udah kita nggak cocok, nggak satu jalan mungkin gitu. Kalau sudah menikah, wah itu kan akan berat juga meskipun ya diperbolehkan ya, tapi kan menjadi hal yang berat pasti daripada sebelum menikah. Jadi saya nggak mau menikah dengan orang yang nggak saya kenal. Jadi akhirnya beliau memberikan informasi, beliau tuh seperti ini, dunia kerjanya seperti ini, dan saya juga memberi informasi. Dan ketika saya menerima, oh ya sudah, saya bisa kok menerima, beliau juga bisa menerima saya, ya sudah lanjut gitu. Jadi memang harus dipersiapkan sebelum menikah. Biar kaget-kagetnya itu taunya kaget-kaget yang jelek nih ya. Nggak tahu taunya apa sebelum menikah, bukan pas setelah menikah gitu. Jadi ibaratnya kita kasih data, silakan diaudit gitu. Diaudit. Sama dia juga cerita, saya tuh banyak kesibukan loh. Saya bukan tipe cewek rumahan yang diam di rumah. Saya tuh aktif kesana kesini, acara ini, acara itu, diundang ini, diundang itu. Saya tuh jarang di rumah. Saya bilang, ya kamu ngapain di rumah? Saya juga ngapain di rumah, keluar sana gitu. Jadi memang gini ya, menikah itu tidak membunuh mimpi salah satunya, tapi saling mendukung mimpi
antar pasangan. Jadi nggak ada yang merasa terbebani. Duh, aku menikah sama kamu, cita-citaku jadi hilang nih, mimpiku jadi nggak kekejar nih, nggak kayak gitu. Jadi ya menikah itu saling mendukung mimpi pasangannya. Ingat ya teman-teman di rumah, saling mendukung. Nah, ada oh ya udah langsung aja deh, monggo. Tak salah terus ini suamiku, maaf ya. Dan itu yang saya sangat suka dari dia itu. Apa? Apa tadi? Apa? Semakin aktif itu semakin keren gitu di mata saya. Jadi gitu. Justru kalau aku izin ke sini, lanjutkan. Gitu. Itu jadi makin keren ketika seseorang itu punya peran lebih di kehidupan gitu buat saya. Jadi ketika dia punya cita-cita besar itu yang akan saya dukung sepenuhnya gitu. Terima kasih Pak. Karena memang mencari yang mendukung cita-cita pasangan itu nggak mudah. Karena ya saya nggak ngomongin teori lah, saya itu sudah mengalami banyak sekali asam garam kehidupan. Gaya banget ya, masih 27 tahun tapi memang banyak hal yang memang sudah saya alami di usia ini 27 tahun. Mencari suami yang mendukung mimpi-mimpi kita, cita-cita kita tuh nggak mudah. Mencari pasangan yang mendukung tuh sulit juga. Nah, ketika itu saya bilang, saya tuh di Jawa Timur loh, gitu kan aktivitasnya. Terus gimana saya kalau ke Jakarta gitu? Oh tenang aja, pokoknya pasti ada jalan nanti. Dan saya akan tetap mendukung apapun yang jenengan mimpikan, yang jenengan cita-citakan, kayak gitu. Luar biasa ya. Iya, dan sekarang yang namanya ruang itu kan udah bukan sesuatu yang masalah. Mau Jakarta, Surabaya, ini kita sekarang sedang syuting di Semarang. Iya. Apalagi dengan pandemi tahun lalu kita jadi mulai terbiasa untuk online di banyak hal gitu. Kita persiapan film sekarang juga meetingnya online dengan Zoom, dengan kirim file, dengan email, kita review bareng-bareng di grup misalkan. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan tanpa mempermasalahkan ruang gitu. Bener. Jadi ketika dia agak khawatir, aku di Jawa Timur, kamu di Jakarta, nanti kita gimana? Come on. Dan ternyata memang setelah menikah itu ada aja jalannya. Jenengan syutingnya kadang sebulan gitu. Ya udah aku pulang aja di Kediri gitu. Ada acara di Kediri, ngisi acara ini. Jadi tidak merugikan salah satunya gitu loh. Jadi kan beliau syuting di di luar kota sebulan. Saya kalau di Jakarta sendiri. LDR Ya, kita pejuang LDR. Tapi belum saatnya ya. Kita mengungkap bagaimana LDR itu memperindah hubungan belum iya. ya? Belum. Baru 2 judul film kita LDR. Nanti kalau mungkin judul ketiga kita rumuskan ya. Oke, jadi ya memang kita tuh pejuang LDR dan itu tidak mengurangi rasa cinta saya ke beliau, Cie. Justru ketika LDR dan ketemu lagi, itu rasanya kayak orang pacaran yang lagi falling in love. Jadi, kok berdek lagi ya, gitu ketemu tuh kayak, ini suamiku, berdek lagi ya. Jadi lama nggak ketemu. Cinta itu tuh akan lebih besar ketika kita menjalani LDR tersebut gitu. Ya jangan, jadi buat pejuang LDR tetap semangat, nggak usah galau-galau gitu. Tapi salah satu tipsnya ketika LDR itu kita juga membuka semua medium komunikasi gitu. Harus. Telepon, WhatsApp, DM, story, Instagram, postingan, semua itu harus tahu kita gitu. Aktifkan semua gitu. Jadi beliau itu yang membuat kita jam 1 malam tetap video call saya. Saya tidur ntar jam 1 bangun. Pas tetap setiap hari itu harus ada komunikasi. Semalam apapun itu. Nggak sempet telepon, update story, tag dia udah cukup sehari itu. Jadi semua keran komunikasi itu kita perlebar gitu. Iya. Salah satu tipsnya itu ya. Iya, benar. Karena meminimalisir yang namanya kesalahpahaman. Karena kalau kita berjauhan itu akan banyak sekali yang namanya kesalahpahaman. Jadi kita tuh harus komunikasi, banyak-banyak komunikasi dengan pasangan. Biar itu ya, yang ini nggak apa-apa ya, penonton nggak baper kan? Ya agar tadi meminimalisir yang namanya kesalahpahaman. Seperti itu. Oke, jadi tadi sedikit ya
sedikit uraian atau materi fikih keluarga dari kita berdua. Yang baik-baik nggak apa-apa diikutin, tapi yang jelek tolong jangan diikutin. Cuman sebagai pelajaran aja, pengalaman kita ini untuk diambil sisi-sisi baiknya aja. Oke Pak Daniel, terima kasih sudah hadir di rubrik Fikih Keluarga di NU Online, di channel NU Online. Untuk teman-teman di rumah yang pengen tanya-tanya, bisa langsung tulis komentar di bawah ini, nih di bawah ini. Nanti akan dijawab oleh narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan kita akan terus mengundang atau ngobrol, sharing bareng narasumber-narasumber kece lainnya. Jenengan kece ya? Oke, sudah ya Pak ini. Oke, pulang terima ya, kasih. Pak? Pulang ke Jakarta. Ya, mari. Oke, terima kasih yang sudah menonton sharing-sharing kita berdua. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.